Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah penilaian orang lain tentang kamu ya. Ini kebetulan udah aku shuffle biar cepat aja. Ada 2 deck baru yang aku pakai. Kalau kamu mau personal reading, ada 3 question 100.000 rupiah. Kamu langsung kontak aja, kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Penilaian orang lain tentang kamu ya. Di sini sih apa ya? Kadang kamu tuh di beberapa momen tuh kamu kayak feminin banget, kayak keibuan sifat kamu tuh keluar ya, sifat-sifat keibuannya cewek banget lah gitu dilihatnya ya, entah dari sifat, entah dari penampilan. Misalnya kamu yang suka pakai baju cewek banget, sering pakai rok misalnya ya, atau sering pakai baju pink, atau bisa juga sifat dari karakter yang kadang tuh keibuan, perhatian, ngurusin orang ya, bener-bener apa ya, care lah gitu, ibaratnya tuh care-nya kayak ibu ke anak gitu ya, mungkin ke siapapun kayak gitu care-nya. Nah itu sisi feminin kamu yang keluar. Tapi kadang sisi maskulin kamu juga kelihatan gitu ya, sisi maskulin kamu juga kadang keluar, kadang menonjol juga gitu. Jadi apa ya, dilihatnya kadang sisi maskulin tuh apa aja sih, yang melindungi, yang tegas ya, yang protect, mengcover. Misalnya sifat kamu tuh yang galak, juga galak kan termasuk ya sisi maskulin, kayak tegas gitu ya. Ya kadang sisi maskulin kamu yang ingin melindungi seseorang, mengcover, support gitu ya. Mengcover tuh apa ya istilahnya, mengcover ini ya, apa, finansial pacar gitu ya. Minjemin uang ke pacar gitu ya. Ya kalau cowok sih nggak masalah ya ke cewek, tapi kan yang jadi masalah kalau cewek ke cowok ya kan, karena nggak ada kewajiban seorang wanita gitu ya mengcover finansial pacarnya, finansial cowoknya ya, karena pada saatnya nanti kalau misalnya udah menikah kan itu sebuah tanggung jawab laki-laki ya kan. Jadi kalau ada yang bilang, kak pacaran tuh nggak apa-apa pinjemin uang atau apa, ya nggak apa-apa, cuma kayak itu tuh bukan perannya. Terutama kalau udah menikah tuh perannya adalah laki-laki yang mengcover financial support gitu ya ke keluarga ya. Tapi kalau kalian nggak masalah sih nggak apa-apa. Ini aku cuma menerangkan sebuah perannya aja gitu ya. Nah di sini penilaian orang lain tentang kamu ya. Cuek, kamu tuh cuek banget. Kamu cuek banget. Mau di depan ada apa juga kadang kamu kalau lagi fokusnya kemana ya kemana gitu. Nggak peduli sama apapun. Mau orang itu mencoba menarik perhatian kamu, mungkin ada orang ganteng atau orang cantik gitu kan, menarik perhatiannya kamu nggak peduli. Ada sisi kamu tuh yang kayak gitu. Kalau lagi nggak peduli tuh nggak peduli banget, bodo amat aja ya. Keras kepala juga, kamu tuh keras kepala, dan kamu tuh ini kayak punya self defense, selalu ingin melindungi diri kamu dari apapun, hal-hal buruk, dari orang-orang toksik, negatif gitu ya. Dan kamu tuh apa, kayak punya pride. Mungkin kamu sadar kamu punya value, kamu punya nilai gitu ya. You are worth it mungkin ya, mungkin high value. Jadi kamu apa ya, ibaratnya tuh kalau lagi jalan tuh bisa apa sih, kayak mengangkat kepala setinggi-tingginya, karena kamu ngerasa gue berharga gitu ya, gue bukan orang sembarangan. Mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu ya. Pokoknya kamu you have pride pokoknya ya.
Penilaian orang lain tentang kamu adalah kamu orangnya ini ya, apa yang kamu harapkan tuh banyak banget yang bisa terjadi ya. Apa yang kamu harapkan bisa terjadi. Kayak apa ya istilahnya, kamu berdoa atau berharap itu gampang banget kejadian, atau gampang banget tercapainya, atau gampang banget kamu dapetin apa yang kamu inginkan. Banyak dari kalian sih auranya memang positif ya, orangnya positif ya. Kalau dia positif tuh pasti udah gampang banget deh, doa-doa terwujud tuh gampang keinginannya. Segala apapun yang kamu manifestasikan itu gampang terwujudnya ya. Dan orangnya penuh cinta kasih ya. Mau ke orang baru dikenal atau apa tuh kamu welcome aja. Orang tuh kalau penuh cinta kasih kelihatan loh. Bisa kenal sama orang, kamu welcome, banyak bertanya, ingin tahu seseorang tuh, oh kamu rumahnya di mana, oh kamu tuh misalnya ya, oh hobinya kamu tuh apa gitu. Jadi kamu pengen tahu banget seseorang, nggak yang cuek banget gitu ya, bodo amat deh gitu. Kamu nggak kayak gitu, kamu peduli, kamu ngomong, ngobrol gitu ya, asik lah pokoknya, asik. Dan pembawaan kalian tuh tenang, mencirikan seseorang yang udah cukup dewasa. Nggak kayak itu loh, nggak kayak bocah-bocah yang masih kayak apa sih, gerasak gerusuk ya, pecicilan sana sini. Nggak, pembawaan kamu tuh udah cukup tenang ya, namaste gitu ya. Aura kamu tuh terpancar keluar ya, entah kamu karena rajin pakai skincare jadi kelihatan glowing, atau ya memang terpancar aja. Terpancarnya tuh dari dalam diri, inner beauty tuh nggak harus cantik ya, tapi apa yang ada di dalam diri kamu tuh kayak terpancar keluar. Ya istilahnya kamu apa ya, orang lihatnya tuh kamu sesuatu aja gitu ya, kayak bercahaya ya. Kalau auranya positif ya bercahaya mungkin orangnya ya. Walaupun ada sisi kamu tuh yang agak tertutup, agak misterius ya, tapi masih oke lah ya, masih baik lah gitu ya, walaupun tertutup. Tertutupnya tuh bukan menutupi sesuatu atau suka menyembunyikan atau bohong, enggak, misterius lah gitu ya orangnya. Iya, kalau misterius ya adalah kan orang-orang yang ada sisi misteriusnya gitu ya. Komunikasinya mungkin bagus nih kamu, entah menyampaikan, cara penyampaian, atau cara kamu ngobrol, atau cara kamu berkomunikasi dengan seseorang itu bagus ya. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini memang kebanyakan kalian dari luar tuh menarik dilihat sama seseorang. Dari luarnya tuh udah menarik, entah dari apa yang kamu pakai, entah baju, fashion atau apa, atau memang yang kamu pakai tuh di kamu tuh kayak apa ya, ngeblend gitu, cocok. Kamu pakai apa tuh cocok. Ya mungkin kan nggak semua orang ya. Misalnya ada orang tuh pakai baju apa gitu kayak tabrak atau apa, mungkin nggak cocok, tapi orang lain lihat kamu tuh ya cocok aja sama apa yang kamu pakai gitu ya. Kamu tuh berjiwa bebas, berjiwa bebas tuh nggak harus yang dikekang gitu, bukan ya, tapi lebih kayak kamu bisa masuk ke komunitas apa aja, kamu bisa masuk ke grup apa aja, kamu bisa beradaptasi sama siapapun, mau dia orang miskin, kaya, mau orang apa, kamu bisa masuk, nggak pilih-pilih mungkin juga ya. Jadi jiwanya tuh bebas, mungkin suka berpetualang juga ya, kayak kesana kemari, mungkin suka liburan atau adventure yang kayak ke alam ya, kan penyuka kebebasan. Orangnya kayak gitu, kemana aja tuh easy going, diajak kemana aja ayo, mau, available gitu ya kan. Atau memang orangnya asik aja gitu, pergi sendirian kesana kemari tuh asik ya. Jiwanya tuh bebas, ada apa ya,
ada jiwa ini kebebasan, freedom gitu ya. Dan apa ya, kadang kamu dingin juga menurut orang, ada sisi dinginnya. Ada jiwa penolong, iya udah pasti. Di sini ada seseorang yang jiwanya tuh penolong, suka bantu orang. Kalau bantu orang tuh kayak apa ya, bersemangat gitu, bantuin orang. Senang aja gitu, happy buat bantuin orang. Terutama orang-orang yang kamu lihat tuh kayak membutuhkan. Seseorang yang kecil daripada kamu. Seseorang yang kecil tuh apa ya, mungkin apa ya, seseorang yang memang membutuhkan lah gitu ya. Mungkin anak kecil ya, kamu suka bantu juga atau suka nolong, atau jiwanya tuh penyuka anak kecil, bisa juga ya. Ada juga sedikit dari kalian yang kadang masih suka childish, maunya tuh apa ya, kayak demanding gitu ya. Kayak demanding, kayak maunya diperhatiin, harus dijemput misalnya, harus dikabarin, harus di chat 1 menit sekali gitu. Ada kalian yang kayak gitu tuh, ada ya. Tapi kebanyakan sih kalian orangnya berjiwa bebas, easy going, diajak kemanapun tuh hayu gitu ya. Dan ada dari kalian tuh yang lebih aktif di malam hari, jadi ngapa-ngapain tuh lebih aktif di malam hari, lebih sering muncul di malam hari. Mungkin seharian kerja atau apa ya, jadi lebih aktifnya komunikasi, chat atau teleponan atau berkomunikasi dengan orang lain tuh lebih aktifnya di malam hari. Menurut orang lain kayak gitu. Penilaian orang lain tentang kamu adalah kamu jiwanya tuh pemberani, mau dihadang berapa banyak orang, ada sisi kamu tuh yang berani, entah berani mati atau nekat ya, atau memang orangnya berani aja gitu, berani maju juga. Misalnya lagi deket sama orang, kamu maju aja tuh. Misalnya orang yang hilang, kamu cari, kamu chat gitu, nih orang kemana sih gitu ya. Atau ada seseorang yang bikin kamu marah, itu kamu langsung mencak-mencak gitu ya, marah-marah, mencaci. Apalagi kalau kamu lagi bingung nih, ada sesuatu yang bikin kamu bingung banget, itu kamu bisa banget tuh langsung kayak maju, berani menunjukkan diri kamu ya, menunjukkan you have power, kamu punya power, terus kamu langsung maju, nunjukin siapa diri kamu sebenarnya ke seseorang ya. Apalagi orang-orang yang punya perbedaan sama kamu, jadi kayak kamu berusaha menjelaskan atau mengungkapkan, gak segan-segan juga kayak ngajarin atau ngejelasin apa yang kamu maksud ya. Penyabar, kamu tuh orangnya penyabar, mau disakitin kayak apa juga kayak ya udah sabar, cuek aja gitu, gak usah kenal lagi, mungkin lebih kayak gitu sih. Jadi bukan tipe yang balas dendam, bukan tipe yang membalas perbuatan ke seseorang yang udah menyakiti kamu. Jadi ini aku lihat kayak kamu tuh sakit hati, kesel, marah, tak terjadi sesuatu sama kamu. Tapi kamu cuma ya udah menjauh aja, ya udah nggak usah dibales, ya udah kayak apa ya istilahnya, nggak mau kenal lagi gitu. Tapi kamu nggak mau ngebales, nggak mau ngelakuin sesuatu yang bikin orang kesel, patah hati, sedih, atau mungkin kamu berpikir jangan sampai orang itu ngerasain apa yang kamu rasain ya. Pokoknya kamu sabar. Dan di sini dilihat kamu orangnya apa ya, suka bepergian ya, entah pergi ke tempat yang nggak jauh gitu ya, maksudnya nggak harus liburan jauh, tapi kamu suka bepergian aja gitu ya. Nah di sini dilihatnya kadang kamu apa ya, ketika kamu disakiti mungkin kamu ngerasa ya udah kamu menyerah gitu ya. Ketika kamu nggak dihargai atau ketika kamu udah berusaha sekuat tenaga, udah maksimal tapi nggak ada hasilnya, itu kamu kayak langsung menyerah. Kenapa pas bilang menyerah kok kayak aku energinya langsung nyes gitu ya, kayak langsung baper, kayak langsung sedih. Kenapa kayak gitu ya?
Nah, di sini kamu selalu berusaha beradaptasi sama orang-orang yang sebenarnya kamu ngerasa nggak cocok atau beda sama kamu. Pemikirannya beda, pandangannya beda, atau ngerasa apa ya? Ngerasa, wah nih orang kayaknya beda sama gue deh, gitu ya. Mungkin kamu ngerasa beda tuh apa sih? Biasanya aku bingung ya. Beda tuh nggak harus dilihat dari kaya atau miskin atau beda tingkat kemapanan, enggak. Mungkin kamu ngerasa pemikirannya beda gitu ya kan, kayak pandangannya beda, tapi kamu berusaha menyesuaikan gitu loh sama orang itu, berusaha mencocokkan diri, beradaptasi gitu ya, berusaha masuk lah gitu ya, berusaha masuk ke mereka walaupun sebenarnya nggak cocok, walaupun kamu ngerasa kamu doang yang nggak cocok ya, yang lainnya cocok-cocok aja, kamu nggak, tapi ya udahlah, nerima aja lah gitu. Ibaratnya kayak kamu menerima keadaan kali ya, kayak berdamai juga sama keadaan. Penilaian orang tentang kamu ya itu, kadang kamu tuh cueknya tuh cuek setengah mati, nggak tahu nih cueknya apa ya. Mungkin cuek dalam hal-hal tertentu, misalnya ada orang yang suka sama kamu, ngejar-ngejar kamu, tapi kamu nggak mau gitu, kamu cuek aja, bodo amat, mau dia kayang, mau dia membuktikan cintanya di atas Monas mungkin ya. Kamu cuek aja, kayak kamu nggak peduli gitu, terutama sama orang-orang yang udah nyakitin kamu banget tapi orang itu nggak mau berubah gitu, atau orang itu nggak mau minta maaf terus tiba-tiba muncul gitu. Nah itu kamu cuek banget, kayak bodo amat gitu sama mereka, kayak nggak mau tahu lagi atau nggak mau denger apapun yang mereka katakan. Terutama kalau kamu ngerasa punya luka ya, disebabkan seseorang, orang itu menyebabkan kamu terluka, sakit hati, itu kamu udah cuek banget, bodo amat, nggak peduli ya. Mungkin yang ada kamu marah sama mereka, marah tapi marah dan cuek gitu loh, bukan marah dan balas dendam tuh enggak, tapi lebih ke marah dan cuek aja. Penilaian orang lain tentang kamu, ini sama ya keluar kartunya. Ini kartunya tuh sebenarnya ada tulisannya, tapi yang sebelumnya kan nggak ada ya. Jadi kan aku udah bilang kamu tuh kayak punya self defense, kamu selalu mencoba melindungi diri kamu dari orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu, dari orang-orang yang mungkin toxic, negatif. Ya mungkin kamu nggak mau disakiti lagi, atau kamu melindungi diri kamu supaya tidak terluka lagi. Tuh kan ada di sini dibilangnya kamu tuh berani orangnya ya, yang tadi aku udah jelasin ya sebelumnya. Ya udah, yang mirip-mirip aku nggak akan jelasin lagi ya, nanti takut dibilang sama netizen kayak kok diulang-ulang. Padahal emang kartunya yang keluar. Ya berarti mungkin kamu orangnya memang kayak gitu. Buktinya apapun kartunya yang keluar sama, ya kan? Nah di sini kamu mungkin pernah pindah ya. Gak tau pindah apa, pindah rumah bisa. Misalnya kamu tinggalnya tuh di kampung, terus sekarang kamu tinggal di mana gitu ya. Pindah ke kota misalnya, atau pindah ke Jakarta, atau pindah kemana, bekerja dinas keluar kota atau apa gitu ya, stay di mana untuk menetap dalam waktu yang lama. Jadi kamu pernah pindah ya, pernah merantau lah, istilahnya kamu merantau mungkin. Tuh ada lagi kan, travel. Tadi kan aku udah bilang kamu suka jalan-jalan orangnya mungkin. Ya suka liburan atau jalan-jalan. Nah di sini kamu orangnya tuh kadang itu loh suka terbayang-bayang, nggak tahu terbayang-bayang apa, terbayang-bayang suatu kejadian atau terbayang-bayang seseorang, terbayang-bayang masa lalu atau apa. Ini kamu orangnya suka terbayang-bayang gitu katanya. Suka menjaga jarak juga sama orang lain. Iya, suka menjaga jarak, nggak mau gitu, kayaknya nggak gampang deket, atau kayak milih-milih gitu kalau untuk deket atau untuk bersahabat ya. Kalau cuma kenal atau temenan mungkin is okay, tapi kalau untuk yang best friend mungkin kamu milih-milih banget ya, agak-agak tricky gitu orangnya, pemilih ya.
dan orangnya banyak keberuntungan, kayak apapun yang terjadi dalam hidup kamu, takdir kamu tuh bagus, beruntung menurut orang lain ya. Kamu juga punya tujuan dalam hidup, apa aja goals hidup kamu punya. Dan kamu tuh suka jadi itu loh, penengah keberuntungan seseorang. Misalnya ada seseorang yang dapat pekerjaan, itu karena kamu yang bantu, karena kamu yang nolongin, karena kamu yang mengenalkan dia ke seseorang. Jadi istilahnya itu, kamu tuh ya penengah atau pembawa keberuntungan buat orang lain juga. Nggak cuma keberuntungan buat diri kamu, tapi buat orang sekitar kamu. Yes, gitu ya. Dan mungkin banyak orang-orang yang menyakiti kamu tuh kayak dapat karma. Jadi istilahnya, pernah dengar gak sih kayak ada orang yang ngomong gini, coba aja lo sakitin gue, pasti nanti lo dapet karmanya. Nah, suka ada yang kayak gitu. Jadi istilahnya siapapun yang menyakiti kamu itu bakalan dapet karmanya nanti. Yang terjadi kebanyakan kayak gitu ya. Ini aku coba menjelaskan di sini. Jadi ada orang-orang yang memang mungkin punya spirit guides. Jadi kalau spirit guides-nya tuh ngerasa kamu disakiti, kamu terluka, nah mungkin si spirit guides itu yang bakalan membalas kali ya, karena nggak suka kamu tuh mungkin disakiti, diapain gitu ya, diperlakukan seenaknya. Mungkin kamunya nggak marah, mungkin kamunya santai, mungkin kamunya menganggap itu ya biasa aja gitu. Tapi kalau spirit guides kamu kesel, marah, dan emosi, nggak terima, ya bisa aja dia yang membalas gitu kan, perbuatan orang itu ya. Ada loh yang kayak gitu. Percaya nggak percaya ya, kalau kalian nggak percaya sama hal yang aku omongin barusan, ya udah berarti kita nggak sefrekuensi. Ada memang. Kalau makhluk gaib itu kan lebih peka ya. Apa yang menurut mereka nggak baik, mereka nggak senang, padahal kamunya biasa aja, bisa aja mereka yang ngebales itu ya. Terutama kalau kalian punya ini spirit guides, malaikat pelindung ya gitu ya. Nah, di sini penilaian orang lain tentang kamu orangnya kreatif, cantik tuh yang tadi aku bilang. Di sini ada beauty. Ya, tadi kan sebelumnya aku udah bilang kamu mungkin cantik atau ganteng. Orang lain banyak yang nganggap kamu kayak gitu. Karena banyak orang lain kan gak punya mata batin ya. Jadi ngeliatnya tuh dari luarnya aja. Oh, menarik nih, oh dia cantik nih, oh ganteng nih gitu. Ada orang-orang yang bilangnya kayak gitu. Dan kamu orangnya cukup dewasa. Tadi udah ya sebelumnya tuh di kartu yang tadi itu ya. Tadi aku udah bilang ya di sebelumnya kan, kamu orangnya cukup dewasa karena pembawaannya tuh tenang, nggak banyak ngomong, diem. Jadi sekalinya ngomong juga hal-hal baik, hal-hal positif, atau yang penting-penting aja gitu. Dan banyak orang ini tertarik sama kamu karena kecantikan kamu, karena kamu memang menarik, karena kamu ganteng gitu ya. Banyak orang yang suka gitu loh. Ya sesimpel karena kamu menarik aja. Mereka belum lihat dalam-dalamnya kamu tuh seperti apa. Penilaian orang lain tentang kamu, banyak orang-orang tuh kayaknya susah buat jauh dari kamu. Karena kamunya tuh udah punya magnet sendiri. Atau sesimpel kayak kamu memang seru aja orangnya gitu. Walaupun orang ngerasa punya perbedaan sama kamu, tapi nggak masalah gitu menurut mereka. Mereka tetap nggak bisa jauh dari kamu. Maunya deket terus, maunya main terus sama kamu. Walaupun kalian misalnya ya pernah konflik, pernah ribut atau marah gitu kayak teman-teman kalian, tapi tetap aja ntar deket lagi, ntar baikan lagi ya, ntar ribut lagi, gak lama nanti ngobrol lagi. Nah kayak gitu juga. Penilaian orang lain, ada orang-orang yang tahu kamu tuh ada seseorang yang punya masalah sama kamu tuh itu aja masalahnya. Misalnya kamu punya masalah sama mantan kamu, nah teman kamu tuh tahu gitu. Nah penilaiannya adalah ya kamu tuh
punya mantan yang ganggu kamu terus gitu. Istilahnya kamu punya satu masalah yang itu tuh nggak selesai-selesai. Nah, menurut orang lain kayak gitu. Adalah pasti di antara kalian. Nggak harus masalah sama mantan sih, bisa aja misalnya masalah sama keluarga nggak selesai-selesai, atau masalah sama siapa. Pokoknya ada satu hal yang nggak selesai-selesai dari dulu gitu mungkin. ya kadang ada sih sisi kamu yang emosi itu ada ya. Penilaiannya adalah kamu orangnya selalu mencari tahu, terutama hal-hal yang bikin kamu kepikiran, hal-hal yang bikin kamu sakit hati, hal-hal yang berdampak buruk buat banyak orang. Nah itu kamu mencari tahu, cari sampai ke akar-akarnya gitu. Kamu pengen tahu ini apa sih penyebabnya, ini apa sih kenapa bisa sampai kayak gini gitu. Di saat orang lain cuek-cuek aja, tapi kamu nggak bisa cuek. Kamu benar-benar cari tahu apa sih nih masalahnya, apa triggernya tuh apa, penyebabnya apa gitu. Terutama hal-hal yang menurut kamu nih gak jelas. Nah kamu cari tahu banget hal itu. Kamu berusaha menjauh dari orang-orang negatif, orang-orang yang melukai kamu, menyakiti kamu. Mungkin orang tahu ya kamu ngeblok siapa, ngeblok seseorang dari hidup kamu gitu. Kamu deket-deket lagi, kayak kamu kapok ya, mungkin dibohongin atau disakitin atau dipermainkan sama seseorang ya. Atau mungkin ada orang yang sesimpel kayak sering pinjem uang kamu misalnya, terus ngegampangin kamu. Ini mungkin kamu kesel sama orang-orang kayak gitu. Ada sisi kamu itu yang agak sensitif ya, jadi kayak gampang baper. Beberapa hal tuh kamu gampang baper, terutama sama orang-orang yang kamu ngerasa kamu udah cukup baik ke mereka, tapi kamu dijahatin gitu, tapi kamu dikecewakan. Itu kamu langsung baper banget ya, itu kamu langsung kayak kecewa banget gitu. Memang aslinya kamu tuh baik-baiknya kamu tuh suka memberi ya, membahagiakan seseorang. Dari pemberian itu kamu ngerasa kamu bisa bikin seseorang happy, senang, walaupun orang itu berbahaya buat kamu, walaupun orang itu membahayakan kamu, negatif, atau orang itu buruk lah, tapi kamu baik aja. Kamu gak pilih-pilih mau baik sama siapa ya. Mau orang jahat sekalipun kamu gak peduli, kamu tetap baik ke mereka ya. Mungkin kamu pernah disakitin juga, tapi yaudah kamu baik aja ya. Ini baik atau bodoh nih? Soalnya baik sama bodoh beda tipis ya kan. Dan orang lihat kamu tuh banyak rezekinya ya, kayak sejahtera penuh kemelimpahan hidupnya. Jadi kayak rezekinya tuh lancar, sejahtera, tajir mungkin. Pokoknya dilihat kamu suka berbagi ya. Kebanyakan kalau orang suka berbagi kan udah dipastikan rezekinya lebih gitu ya. Ya jarang aja kalau orang kekurangan tuh berbagi tuh jarang ya, karena buat diri sendirinya aja tuh kurang. Nah jadi kalau kamu tuh dilihat sama orang tuh lebih atau berlebihan, makanya orang tuh kayak apa ya, kayak menganggap kamu tuh cukup apa ya, cukup mapan apa ya, ya pokoknya cukup sejahtera lah rezeki dan hidupnya. Nah di sini kamu orangnya mampu menghadang badai angin topan yang terjadi dalam hidup kamu. Masalah-masalah besar tuh kamu apa ya istilahnya, masalah besar itu nggak ngeganggu kamu gitu, nggak terlalu ngefek, nggak terlalu berpengaruh. Istilahnya mungkin kamu udah terlalu sering ya menghadapi masalah-masalah besar, masalah dalam hidup kamu. Jadi dilihat sama orang nggak masalah gitu loh ya, nggak masalah dilihat sama orang. Istilahnya apapun yang terjadi, seberat apapun kamu bisa hadapi. Nah kayak gitu ya, mau seterpuruk apapun ntar juga kamu bangkit lagi. Pokoknya ini deh, kamu tuh kayak
sering dapat masalah, tapi kamu bisa melewati itu menurut orang lain. Jadi bisa dibilang kamu seseorang yang hebat kali ya, hebat, keren, spesial ya. Seterpuruk apapun kamu bisa bangkit. Walaupun ya pas terpuruk itu kamu sendirian, kamu nggak menyusahin orang, atau memang orang gak ada yang bantuin kamu, atau ya kamu emang nggak mau kasih tahu orang kalau kamu tuh terpuruk, tapi kamu bisa hadapi itu kamu keren ya. Penilaian orang lain tentang kamu adalah kayak uang tuh gampang deh kayaknya datang ke kamu, entah kalian udah kerja atau belum ya. Mungkin banyak dari kalian juga mungkin yang masih kuliah gitu ya. Ada dari kalian tuh hal-hal yang kamu kerjain tuh bisa jadi uang. Jadi banyak dari kalian yang sudah mapan, udah berhasil, sukses gitu ya, entah bisnis atau pekerjaannya. Tapi mapan, sukses, berhasil, dan banyak dari kalian tuh walaupun sukses tapi tetap rendah hati ya, tetap rendah hati, nggak sombong. Walaupun ya bisa dibilang kamu tuh seseorang yang penting di sekitar kamu, di circle-nya kamu, tapi kamu nggak sombong gitu orangnya ya. Membumi gitu, down to earth. Dan penilaian orang lain, nah ini mirip yang tadi sih, ada sisi keibuan ya, perhatian. Kamu tuh nggak banyak ngomong, tapi kamu langsung praktek. Kamu nggak suka yang basa-basi gitu ya, ngomong terus kamu nggak suka gitu. Kamu lebih suka langsung terjun, langsung praktek, langsung action daripada kebanyakan kata-kata. Ya. Kamu mungkin disayang sama orang tua kamu, sama keluarga, atau sama nenek atau kakek kamu gitu ya. Kayak inilah mungkin anak kesayangan atau apa gitu ya. Ada sisi kamu yang childish gitu. Kalau di keluarga kadang kamu tuh manja mungkin ya. Ada yang iya, ada yang enggak sih. Nah, ada sisi kalian tuh yang polos gitu ya. Polos tuh maksudnya apa ya? Tipenya tuh yang kayak polos aja gitu, naif gitu, nggak kepikiran kalau orang tuh bakalan jahat ke kamu, nggak kepikiran kalau orang tuh bakal ngelakuin hal sejahat itu. Ya itu sisi innocent-nya kamu gitu, mikirnya orang tuh bakalan baik, nggak mungkin setega itu sama kamu. Dan kamu tuh senang ketemu orang-orang baru, berkenalan sama orang baru, itu kamu senang. Mungkin datang ke suatu acara gitu ya, yang dimana banyak orang baru, senang. Kalian juga penyayang binatang, mungkin punya binatang peliharaan, atau senang aja gitu sama binatang ya. Dan orangnya itu percaya, entah percaya sama seseorang atau kalian yang dipercaya sama orang lain, atau kalian tuh selalu menumbuhkan sifat ini percaya aja gitu ya, sistem percaya sama orang lain, nggak ada yang curigaan. Kan tadi aku bilang innocent kan, makanya polos banget, nggak ada curigaan sama orang, nggak ada pikiran negatif gitu. Jadi sistem percaya aja sama orang lain. Kebanyakan dari kalian itu setia ya, setia. Tapi banyak juga kalian tuh yang suka dimanfaatin sama orang, karena ya itu saking innocentnya, jadi kayak bodoh, gampang dibodohin gitu ya. Ya sorry to say, tapi ya gitu katanya. Nah, di sini kamu orangnya bertanggung jawab, konsisten, kamu bisa dipegang kata-katanya, bertanggung jawab sama apa yang kamu omongin, pekerja keras, hardworking, mau bekerja keras, tapi kadang orangnya santai, cuek, santai. Makanya sama apa-apa tuh kayak slow aja, santai aja gitu ya. Tapi ada sifat kamu yang selalu berusaha kayak hati-hati banget gitu, kayak prepare, menyiapkan untuk yang terburuk. Jadi kayak hati-hati ya, mau memberi yang tadi mungkin membantu atau menolong kayak kali ya. Jadi kamu mau memberi apa yang kamu miliki,
Terutama ini soal keuangan, mau memberi atau membantu seseorang yang lagi kesulitan keuangan terutama ya. Nah, di sini juga nih kartunya sama lagi yang keluar. Sorry ya kalau kayaknya tuh keulang-ulang gitu ngomongnya, karena kartunya memang keluarnya sama walaupun decknya beda-beda ya. Nah, di sini ada manifestation, jadi apa yang kamu manifestasiin tuh gampang terjadi. Kamu berharap berdoa tuh kayaknya gampang, make things happen, jadi kayak sesuatu gampang banget terjadi dalam hidup kamu ya. Dan kamu tahu banget gitu, kamu gampang banget manifestasi sesuatu dan itu langsung kejadian. Istilahnya kamu banyak hal-hal ajaib, hal-hal magic tuh dalam hidup kamu tuh gampang terjadi, banyak. Dan kalian juga orangnya ini paham gitu ya soal manifestasi, paham soal hal spiritual atau supranatural, hal-hal magic, kayak kayak tarot, zodiak, perbintangan gitu ya. Kamu ngerti, paham, kamu tahu hal-hal kayak gitu, atau kamu suka hal-hal kayak gitu ya. Oke. Kayaknya itu aja deh gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Iya, ini ada pesan-pesan untuk kalian ya. Tadi udah aku shuffle pesan semesta ya. Pesan semesta adalah jangan terlalu sedih katanya. Nggak tahu penyebab sedih kalian apa pasti beda-beda, tapi katanya jangan terlalu sedih. Kalau bisa komunikasin aja, sampaikan apa yang kamu mau omongin gitu. Kamu ngerasa dia perlu tahu itu, ya udah omongin aja katanya ya. Kalau kamu ngerasa sesuatu berbeda sama kamu, pandangan orang atau omongan orang, ya udah nggak usah dipaksa atau nggak usah dilawan. Tetap deket nggak apa-apa, cuma mungkin kurangi ngobrol, kurangi komunikasi aja dulu untuk sementara ini, supaya nggak ada yang tersakiti ya. Kalau bisa cari kecocokan aja, kesamaan daripada cari perbedaan gitu. Nah, mungkin bakal ada sesuatu terjadi sama kamu, atau mungkin banyak yang udah terjadi, hal-hal yang bikin kamu marah, emosi atau sedih. Hadapi aja, nanti juga akan berlalu. Kalau kamu ngerasa pengen balas dendam, ya udah. Balas dendam lebih kayak ya kalau kamu sakit hati ya udah gitu. Jangan diem aja, maksudnya kamu ngelakuin sesuatu lah gitu ya. Tapi bukan berarti aku ngajarin balas dendam ya, tapi lebih ke take action mungkin kayak gitu ya. Jangan diam saja gitu, jangan do nothing. Nah, pesan selanjutnya adalah menjadi lebih positif. Kayaknya banyak hal yang bikin kamu marah, emosi, kesel itu bikin kamu jadi negatif, dan energinya juga jadi negatif. Jangan jadi negatif, be positif, terus tenangkan hati kamu, karena di sini katanya hati kamu tuh sering ngerasa nggak enak, nggak tenang akhir-akhir ini. Banyak hal-hal yang kamu lihat tuh bikin kamu marah atau kesel katanya. Iya, itu aja ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga yang buruknya bisa diperbaiki ya, tujuannya itu sih. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.